Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu Restu Meilina dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini Ibu akan membahas materi bab 4, yaitu nilai-nilai kehidupan dalam novel. Di dalam materi bab 4, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian novel, ciri-ciri novel, kemudian jenis-jenis novel. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah membaca novel? Nah, kira-kira novel seperti apa sih yang kalian suka? Oke, kita sebagai generasi bangsa Indonesia harus menanamkan minat membaca dan membudayakan literasi Indonesia. Oke, kita langsung lanjut ke materi ya. Pengertian dari novel. Apa itu novel? Novel adalah karya fiksi prosa yang ditulis dalam bentuk sebuah cerita. Adapun ciri-ciri novel ada 5. Yang pertama, banyak tokoh dengan beragam watak. Yang kedua, latar atau setting dinamis. Yang ketiga, alur atau plot kompleks. Yang keempat, nasib tokoh berubah. Dan yang terakhir, yang kelima, tema tentang kehidupan yang kompleks. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, banyak tokoh dengan beragam watak. Nah, jadi di dalam sebuah novel ini tidak hanya ada satu tokoh, namun ada berbagai macam tokoh. Ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis dengan beragam watak yang berbeda. Kemudian latar atau settingnya ada latar atau setting yang dinamis. Perlu kalian ketahui, latar terbagi menjadi 3, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kalau latar tempat ini yaitu menceritakan bertempat di mana. Biasanya latar tempat ini yaitu menunjuk sebuah nama kota, nama tempat misalkan di lapangan, di sekolah, di Jakarta, di Bekasi. Nah, itu latar tempat. Kemudian ada latar waktu. Latar waktu ini menunjukkan, menceritakan di dalam novel tersebut terjadi pada siang hari atau malam hari. Nah, itu latar waktu. Kemudian yang ketiga ada latar suasana. Nah, latar suasana ini di dalam novel menunjuk kepada suasana si tokoh. Misalkan tokoh ini sedang marah, sedang senang, sedang sedih, menangis. Nah, itu latar suasana. Kemudian yang ketiga ada alur atau plot yang kompleks. Apa yang dimaksud dengan alur yang kompleks? Alur itu jalan cerita. Jadi di dalam sebuah novel itu terdapat jalan cerita yang terus berkembang dan kompleks. Kompleks dalam artian banyak terdapat masalah-masalah. Ada klimaks, anti klimaksnya. Kemudian yang keempat, nasib tokoh berubah. Nah, di sini nasib tokoh berubah yaitu di dalam sebuah novel menceritakan satu tokoh utama yang akan berubah nasib. Misal, Ibu sebagai pengarang menulis tokoh Restu sejak kecil tidak bisa sekolah, kemudian ia gigih belajar. Nah, di akhir cerita dalam novel, tokoh Restu ini dapat meraih kesuksesan. Nah, itu nasib tokoh bisa berubah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, tema tentang kehidupan yang kompleks. Nah, seperti Ibu bilang tadi, di dalam sebuah novel, kehidupannya ini selalu kompleks. Ada sebuah masalah. Nah, nanti ada sebuah masalah, menceritakan sebuah masalah, dan di endingnya itu ada sebuah pencapaian. Kemudian ada jenis-jenis novel. Jenis-jenis novel terbagi menjadi 3. Yang pertama, jenis novel berdasarkan kebenaran cerita. Yang kedua, jenis novel berdasarkan genrenya. Yang ketiga, jenis novel berdasarkan tokoh dan isinya. Ya, kita bahas dari yang pertama dulu ya. Jenis novel berdasarkan kebenaran cerita.
terbagi menjadi dua, novel fiksi dan novel non-fiksi. Di sini kalian harus memahami perbedaan dari novel fiksi dan novel non-fiksi. Kalau novel fiksi, yaitu menceritakan kisah-kisah rekaan yang imajinatif. Jadi, di dalam novel fiksi ini, nama tempat, tokoh, dan ceritanya adalah khayalan dari pengarang. Contoh, novel Harry Potter karya J.K. Rowling. Nah, berbeda dengan novel fiksi, novel non-fiksi yaitu berdasarkan kisah nyata atau benar-benar terjadi. Biasanya cerita ini pengalaman dari si pengarang. Contohnya adalah novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Kemudian yang kedua, jenis novel berdasarkan genrenya. Ada romantis, fiksi ilmiah, horor, komedi, dan inspiratif. Kita bahas dulu ya. Novel berdasarkan genre romantis. Genre romantis bercerita tentang kisah cinta, penyesalan, penerimaan, atau kasih sayang. Penokohan akan digambarkan seseorang yang hidup mewah dan seseorang yang sederhana atau biasa saja, kemudian mereka saling jatuh cinta. Ibu ambil contoh novel romantis yaitu novel Dylan. Pasti kalian sudah pernah ya membaca novel Dylan. Nah, novel Dylan ini tergolong dalam genre novel romantis. Kemudian yang kedua, novel fiksi ilmiah, yaitu menuntut pengetahuan lebih dari pengarang tentang ilmu pengetahuan. Cerita yang diangkat akan mengandung pemahaman ilmu pengetahuan seperti fisika dan hukum-hukum alam semesta lainnya untuk memperkuat daya pikat tulisannya. Contoh dari novel fiksi ilmiah adalah novel Supernova karya Dewi Lestari. Kemudian ada novel horor. Novel horor mempunyai cerita yang menegangkan. Nah, contoh dari novel horor ini adalah novel dari Risa Saraswati. Nah, Risa Saraswati ini banyak sekali ya menulis cerita tentang horor. Yaitu ada novel Danur, ada novel Ivana. Nah, novel ini pada umumnya bercerita mistis atau tentang dunia gaib. Nah, ini pasti kalian seneng banget nih. Untuk remaja-remaja seperti kalian pasti sukanya membaca novel horor dan novel romantis. Kemudian ada novel komedi. Novel komedi adalah cerita dalam novel komedi mengandung unsur kelucuan. Contohnya, novel dari Raditya Dika, Marmut Merah Jambu, Kambing Jantan. Nah, ini tujuannya novelnya untuk membuat terhibur pembacanya. Kemudian yang terakhir ada novel inspiratif. Cerita dalam novel inspiratif mampu menginspirasi banyak pembaca yang berisi pesan moral atau hikmah tertentu yang bisa diambil oleh pembacanya. Contohnya ada novel Laskar Pelangi Andrea Hirata. Nah, novel Laskar Pelangi ini juga bisa dikategorikan sebagai novel inspiratif ya. Nah, sekarang jenis novel berdasarkan isi dan tokohnya terdapat 4, yaitu novel jenis teen lead, novel jenis chick lead, novel jenis song lead, dan novel dewasa. Kita bahas satu persatu ya. Novel teen lead yaitu biasanya bercerita tentang permasalahan para remaja pada umumnya tentang cinta dan persahabatan. Tokoh novel ini merupakan anak usia remaja atau anak yang dianggap labil dan memiliki banyak permasalahan. Biasanya di sini menceritakan usia-usia remaja anak SMA di dalam cerita jenis novel teen lead. Contohnya, novel
Dealova karya Dian Nuranindya. Kalau kalian belum pernah membaca novelnya, novel Dealova ini sudah diangkat menjadi sebuah film ya, layar lebar. Nah, itu menceritakan cerita tentang anak SMA. Kemudian ada cerita novel Ciklit. Jenis novel ini bercerita tentang seputar kehidupan atau permasalahan yang dialami oleh seseorang wanita pada umumnya. Novel ini bisa dinikmati oleh siapa saja. Akan tetapi, pada umumnya, cerita pada novel ini lebih kompleks, rumit, dan banyak permasalahan. Nah, karena novel Ciklit ini berbeda dengan Tinlit, di Ciklit ini biasanya menceritakan tentang wanita muda yang dewasa. Contohnya ada novel Cinta Puccino karya Ica Rahmanti. Kemudian ada novel Songlit. Cerita dalam novel ini berasal dari sebuah lagu. Lirik dalam lagu tersebut menjadi judul dan isi lagu menjadi keseluruhan jalan cerita pada novel tersebut. Contoh, novel Sebelum Cahaya karya Carla M. Nassar. Nah, yang terakhir novel dewasa. Jenis novel ini diperuntukkan bagi orang dewasa karena pada umumnya ceritanya mengandung seputar percintaan yang mengandung unsur sensualitas orang dewasa. Contohnya yaitu novel Larung karya Ayu Utami. Oke, mungkin cukup sekian materi yang Ibu berikan pada kesempatan kali ini. Untuk materi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik akan Ibu bahas di pertemuan mendatang atau di video mendatang. Nah, bagi kalian yang ingin bertanya boleh ajukan saja pertanyaan kepada Ibu. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kalian pada materi bab 4 kelas 12 Bahasa Indonesia, nilai-nilai kehidupan dalam sebuah novel. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.